Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Marianti dari Universitas Terbuka Profesor Perawang UPBJJ Pekanbaru, NIM 8356773329 akan melaksanakan praktek mengajar. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Iya, hari ini kita akan belajar dengan suasana yang berbeda ya anak-anak. Kenapa ya suasana berbeda hari ini? Iya, karena kelas 1 dengan kelas 2 gabung dalam satu kelas. Jadi, dimohonkan kepada anak-anak ibu untuk tetap fokus mengikuti pelajaran hari ini. Mengerti ya anak-anak? Selanjutnya, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk anak kelas 1, ibu mau bertanya, ketua hadir semua teman-temannya? Hadir? Wah, hebat, berarti siswa ibu kelas 1 semuanya kelas semangat ya mengikuti pelajaran hari ini. Bagaimana dengan anak-anak ibu kelas 2? Hadir semua teman-temannya? Bagaimana ketua? Hadir? Wah, hebat, berarti kelas 1 dengan kelas 2 sama-sama semangat ya mengikuti hari ini. Untuk pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu ibu akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 1. Di samping itu, ibu minta kepada anak-anak kelas 2 silahkan membaca bukunya dan silahkan duduk secara berkelompok. Coba dulu anak-anak duduk secara berkelompok sesuai dengan kelompok belajarnya ya. Setelah itu silahkan dibuka buku tema 7 ya anak-anak. Ya, apa pelajaran kita hari ini? Ya, tentang benda padat dan benda cair. Silahkan dibaca bukunya dan dipahami ya. Nanti setelah ibu menyelesaikan materi untuk kelas 1, ibu akan bertanya kepada anak-anak semuanya ya. Mengerti? Tolong jangan ada yang meribut ya anak-anak. Anak-anak kelas 1 sudah semangat ikuti hari ini anak-anak? Iya, apa tadi tema kita hari ini? Iya, temanya tentang benda dan hewan yang ada di lingkungan kita. Iya, pelajaran bahasa Indonesia, benar. Sebelum kita lanjut kepada materinya, ibu akan menyampaikan tujuan dari pelajaran kita hari ini. Yang mana tujuan dari pelajaran kita hari ini supaya anak-anak ibu mampu mengetahui tujuan dan fungsi serta kegunaan benda-benda yang ada di lingkungan sekitar. Jadi, anak-anak ibu setelah mengikuti pelajaran ini tahu apa ya fungsi dari suatu benda itu, apa-apa aja yang ada di lingkungan kita. Jadi, dimohonkan kepada anak-anak ibu untuk memahami materi kita hari ini ya. Sebelum ibu nyampaikan materinya, coba ibu bertanya kepada anak-anak ibu. Coba ada apa aja ya benda yang ada di kelas kita ini? Coba anak-anak perhatikan apa aja anak-anak. Iya, ada jam, ada apa? Iya, ada papan tulis, ada apa lagi Andi? Iya, ada kursi, ada apa lagi? Ada apa? Iya, jendela. Ya, semua itu merupakan benda yang ada di mana? Yang ada di dalam kelas kita ini. Kalau benda yang ada di taman, coba anak-anak perhatikan di luar sana. Apa bendanya anak-anak? Iya, ada kursi juga ya. Ada bunga, ada kupu-kupu ya, itu merupakan hewan ya anak-anak. Setelah itu di sini ibu ada gelas. Jika gelas ini, di manakah anak-anak menemukan gelas ini? Di rumah, iya benar di rumah. Kalau di rumah di mana anak-anak? Apakah ini kita temukan di kamar? Di mana? Iya, di dapur, di ruang makan. Apa fungsi dari gelas anak-anak? Ya, fungsinya adalah untuk minum. Jadi, gunakanlah suatu benda itu sesuai dengan fungsinya ya anak-anak. Di sini ibu ada gambar. Coba anak-anak perhatikan, ini gambar apa anak-anak? Iya, ini gambar orang yang lagi duduk. Kalau di sini ada gambar apa ya anak-anak? Iya, ada gambar kursi, ada gambar meja. Di sini juga ada gambar orang yang lagi duduk. Dari dua gambar ini manakah penggunaannya yang salah anak-anak? Di sini ada yang menggunakan meja untuk tempat duduk, yang satu lagi menggunakan kursi sebagai tempat duduk. Yang mana yang benar anak-anak? Ia menggunakan kursi sebagai tempat duduk dan jangan menggunakan meja sebagai tempat duduk ya anak-anak. Meja apa kegunaannya? Ya, untuk tempat belajar. Jadi anak-anak sudah paham dengan materi yang ibu sampaikan? Jika anak-anak telah paham, silahkan nanti diamati ya dari gambar yang ibu bagikan kepada anak-anak semuanya. Silahkan diamati apa yang dari gambar ini yang salah. Coba anak-anak perhatikan apa yang salah. Nanti ibu akan bertanya ya. Silahkan anak-anak tuliskan jawabannya di dalam buku latihan. Nanti ibu akan bertanya kepada anak-anak. Di
samping itu, Ibu juga akan meminta kepada anak-anak semuanya, silahkan dituliskan benda apa ya yang ada di kamar. Silahkan ditulis di buku latihannya ya. Lalu benda apa yang ada di dapur, silahkan dituliskan. Nanti setelah Ibu selesai menyampaikan materi untuk kakak kita kelas 2, Ibu akan bertanya kembali kepada anak-anak kelas 1. Mengerti anak-anak? Ya, jika telah mengerti silahkan dikerjakan ya, jangan ada yang meribut. Anak-anak kelas 2 telah selesai pada materinya anak-anak? Sudah, iya. Apa tema kita hari ini? Iya, tema kita tentang benda padat dan benda cair. Tujuan dari pelajaran kita hari ini adalah agar anak-anak mampu mengetahui perbedaan antara benda padat ya dan benda cair. Sebelum kita lanjut kepada materinya, apakah dari kelompok semuanya telah membaca materinya anak-anak? Sudah, jika sudah, Ibu meminta kepada kelompok 2. Coba sebutkan apa contoh dari benda padat? Apa? Iya, kursi, betul. Meja, betul sekali. Kursi dan meja merupakan contoh dari benda padat yang terbuat dari apa? Coba kelompok 3, silakan sebutkan apa tadi? Kursi dan meja terbuat dari apa? Iya, terbuat dari kayu. Jadi, benda padat terbuat dari apa aja anak-anak? Silahkan disebutkan kelompok 5. Apa benda padat terbuat dari apa aja? Apa? Iya, dan terbuat dari kaca, ada yang terbuat dari besi, dan terbuat dari logam, karet, kertas, dan ada yang terbuat dari apa anak-anak? Iya, dan terbuat dari kayu. Semua itu merupakan benda padat. Di sini Ibu ada suatu media. Coba anak-anak perhatikan apa ini anak-anak? Apa ini ya? Iya, ini botol. Di dalamnya ada apa? Coba anak-anak perhatikan. Ada apa anak-anak? Iya, ada air. Jadi air ini merupakan contoh benda apa anak-anak? Benda cair ya. Dari benda cair ini, coba anak-anak sebutkan. Apa ya sifat dari benda cair? Apa sifat benda cair? Apa Andi? Iya, bentuknya tidak tetap. Betul sekali. Kasih dulu aplaus untuk Andi. Pintar. Betul ya apa yang dikatakan Andi. Kalau benda cair itu bentuknya tidak tetap. Setelah Ibu menyampaikan materi ini, Ibu juga akan bertanya kepada anak-anak dari 2 jenis benda ini, apa ya perbedaannya? Apa perbedaannya anak-anak? Iya, yang ini benda yang terbuat dari kaca, pintar. Kalau ini, ya benda yang terbuat dari apa? Plastik. Iya. Dia sama-sama jelas kan anak-anak? Iya. Jadi, ini benda yang terbuat dari kaca. Coba anak-anak sebutkan apa dan ciri-ciri benda terbuat dari kaca. Ya, benda yang terbuat dari kaca, dia bentuknya padat, transparan, licin, dan mudah pecah. Benar, jadi jangan ada anak-anak Ibu yang bermain dengan serpihan kaca ya. Telah paham anak-anak dengan materi kita hari ini? Jika anak-anak telah paham, silahkan dikerjakan secara berkelompok ya. Dibuka buku temanya ya. Halaman 57, silahkan dibuka. Di sana ada ya, di sana ada gambar. Silahkan anak-anak kelompokkan mana yang termasuk benda padat dan mana yang benda cair. Nanti Ibu akan bertanya kembali kepada anak-anak. Dan silahkan ditulis di buku latihan. Jika selesai, tolong perwakilan kelompoknya untuk mengumpulkannya ke depan. Silahkan dikerjakan ya anak-anak. Anak-anak kelas 1 telah selesai anak-anak? Sudah? Jika telah selesai, silahkan dikumpulkan ya ke depan. Nanti Ibu akan memeriksanya. Pada pertemuan berikutnya, Ibu akan menyampaikan hasil dari tugas yang anak-anak buat. Ya, Ibu akan menyampaikan siapa yang nilainya yang bagus, siapa yang memperhatikan kegiatan pelajaran kita hari ini. Jadi, dimohonkan kepada anak-anak semuanya untuk pertemuan berikutnya silahkan membaca apa anak-anak yang membaca materi selanjutnya. Dapat anak-anak lihat pada buku tema halaman 60 ya. Jadi, apa kesimpulan kita pelajaran kita hari ini anak-anak? Coba sebutkan apa? Iya, mampu mengetahui fungsi. Iya, fungsi dari benda yang ada di lingkungan kita. Benar ya, tujuannya sehingga anak-anak mengetahui fungsinya. Jadi anak-anak sudah tahu kan fungsi dari benda yang ada di lingkungan kita. Jadi jangan ada yang menggunakan benda yang tidak sesuai dengan fungsinya ya. Mengerti anak-anak? Bagaimana dengan kelas 2? Sudah selesai mengerjakannya? Jika telah selesai, mohon perwakilan satu kelompoknya ya maju ke depan dan silahkan ditaruh ke depan. Untuk pertemuan berikutnya, Ibu sampaikan nilai kalian ya anak-anak.
Setelah ini, Ibu akan meminta kepada anak-anak Ibu silahkan membaca buku materi untuk pertemuan berikutnya. Dan nilai pada kegiatan kita hari ini akan Ibu sampaikan di pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Jadi apa kesimpulan pelajaran kita hari ini tentang benda padat dan benda cair? Iya, benda cair apa anak-anak? Iya, bentuknya tidak tetap, benar. Kalau benda padat, iya bentuknya tetap, benar. Jadi telah paham semuanya ya. Jadi kita sudahi ya pelajaran kita hari ini. Kita sudahi dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.